Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, teman-teman komunitas pelajar Palestina yang kesempatan pada hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Oktober 2023 tepat di hari Jumat, dalam rangka diseminasi budaya positif di komunitas pelajar Palestina. Alhamdulillah. Untuk itu mempersemai kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama menjalankan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk Indonesia. Hari ini kita laksanakan kegiatan kita, yaitu komunitas belajar dengan tema Palestina sebagai pengetahuan. Alhamdulillah. Kegiatan kita ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Terutama untuk kita adalah capaian pembelajaran di sekolah kita SD 170 Palembang. Untuk itu mungkin saya langsung Pak. Ya. Sebelum diseminasi budaya positif, mungkin ada yel-yel dari teman untuk komunitas pelajar kita ini. Palestina. Nah, kemudian kita berikan nama sebagai Palestina. Palestina, Palembang, inovatif, sejati dan penyayang. Iya, alhamdulillah. Mantap ya. Jadi kalau misalnya ada Palestina itu singkatan. Palembang, nanti dia berdiri sendiri. Ya, sebelumnya juga saya punya ice breaking lagu No Bully. Nah, ini bisa kita lakukan di kelas masing-masing, bagaimana mengenalkan kebiasaan-kebiasaan tidak membuli ya, dengan versi bahasa Makassar. Ya, jadi lagunya di sini senang, di sana senang. Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Ya. Ya. Semua. Bisa. Kita mulai. No bully. Anjing agan, anjoin agan, kamai anjari agan. Taena bufil, taena bali, kamai anjari agan. Tenasi kau, tenasi bali, asik tulung, si
Boleh, boleh. Gesture aja. Ya. Atau masih ada ice breaking? Clue-nya adalah bumi ini bulat. Ya. Kalau bumi ini bulat, kalau saya katakan 16 adalah 1, berarti 28 adalah berapa kira-kira Bapak Ibu? Clue-nya adalah bumi ini bulat. Berapa kira-kira? Kalau 16 itu 1, maka 28 adalah 2. Ya, bulat aja kan bulat, clue-nya adalah bulat. Ya. Ya. Bulat. Kalau misalnya 88, berapa itu? 88. Lompat kan 4 bulan. Biasa kira itu. Dan ini bisa kita gunakan ice breaking di kelas. Dan kenapa? Karena kenapa? Perlu ada kesiapan belajar sebelum kita memulai pembelajaran. Dan kesiapan belajar itu tentu kita bisa istilah diagnosanya memahami, mengidentifikasi siswa melalui minat belajar. Ya, sebelum ya mungkin kalau bahasa kita di sini tidak akan mungkin kuda mau minum kalau dia sendiri tidak mau minum, dia dipaksa. Nah, sama halnya dengan siswa kita, tidak akan mungkin dia siap belajar kalau dirinya sendiri tidak siap. Dan inilah teknik-teknik kita yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana antusiasme siswa kita ini di kelas. Oke, kita masuk di materinya. Ya, kebetulan hari ini diseminasi itu penyebaran pemahaman tentang di modul saya 1.4 itu budaya positif. Ya, ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Ya, 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini setuju ya? Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak ini? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Apa sebenarnya konsep inti budaya positif itu? Jadi disiplin positif di 2.1 dan dinilai itu logika universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang terpenting adalah restitusi, keyakinan kelas. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu, keyakinan kelas juga sebelum kita melakukan hal yang lainnya ini. Soalnya di awal pembelajaran tahun ajaran baru kita sudah lakukan ini keyakinan kelas. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, ya, segitiga restitusi. Ini yang menjadi materi kita di diseminasi budaya positif hari ini. Ya, disiplin positif dan nilai universal. Ini ada gambar kepala tangan bagaimana merubah paradigma kita. Ya, jadi bisa kita praktekkan. Saya minta tolong Pak Ari menuliskan sesuatu di telapak tangannya, tapi tidak boleh dilihat oleh teman-teman lain. Ya, kemudian Pak Ari berusaha untuk mengetahui apa yang dituliskan Pak Ari di kepala tangannya ini. Ya, dengan segala bujuk rayu. Ya, kalau bisa disogok Pak sampai dia mau membuka rahasia yang ada di kepala tangannya ini. Ya. Ya. Silakan Pak. Pak Ali.
Ya, selesai kan? Sembarang, jemput tidak kelihatan oleh Pak Karim. Pak. Ya, ini tantangan bagaimana kita dalam menanggapi sesuatu dengan keyakinan kita sendiri, ya, motivasi kita sendiri, ya itulah perubahan paradigma kita. Ya. So, ibu kameranya sorot juga yang di sini. Supaya banyak. Ya, silakan Pak Karim dengan Pak Ali. Silakan ditanya-tanya. Akhirnya tahu, ya, akhirnya tahu ya. Kalau saya sebagai Pak Ali, walaupun bagaimana tidak akan bisa saya perlihatkan, ya. Karena, ya, Peter merayu. Ya, inilah paradigma kita atau cara pandang kita menanggapi sesuatu, Pak. Ada orang yakin dengan keyakinannya sendiri. Biarpun bagaimana bujukan rayuan tidak akan memperlihatkan apa yang menjadi keyakinannya sendiri. Jadi tadi itu ilustrasinya, dan inilah paradigmanya ya. Ya. Jadi ilusi kalau guru itu dapat mengontrol murid, tidak bisa Pak. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kata mengontrol ini menguasai Bapak Ibu. Mengontrol itu menguasai. Ya, menguasai murid. Ilusi, hanya ilusi. Tidak bisa sebenarnya mengontrol murid. Kemudian ilusi kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini juga ilusi. Ya, kita tahu ilusi itu hanya gambaran semu ya, gambaran semu, tidak nyata. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi sebenarnya kita guru tidak bisa memaksa siswa, tidak bisa kita memaksa. Ada halnya siswa ini hanya bisa tersadar kalau dia sendiri yang menyadari dirinya. Ada namanya motivasi intrinsiknya, kesadaran diri. Inilah yang bisa dia lakukan. Jadi walaupun sebenarnya kita menyuruh, itu yang muncul itu cuma kepatuhan. Ya, mematuhi saja tata tertib, tetapi dalam hatinya masih berlawanan. Nah, inilah ilusi bahwa kita itu dapat menguasai murid. Tidak bisa kita menguasai murid, kecuali murid itu sendiri yang mau berubah. Dan merubah paradigmanya itu butuh proses. Nah, inilah yang kita mau ulas satu-satu hari ini, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik yang dari dalam ini kepada siswa. Ya. Jadi stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Seterusnya lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang terkontrol ya, bahwa anak bertindak dan tidak disiplin itu berbuat sesuatu yang ada di kelas maupun di luar kelas pasti memiliki tujuan. Orang bertindak pasti ada tujuannya. Anak-anak bertindak pasti ada tujuannya. Nah, inilah yang juga perlu kita pahami masing-masing ya. Kemudian disiplin positif menurut teori Dr. William Glasser. Inilah pakar pendidikan dunia yang menjadi rujukan kita semua, bahwa teori kontrol
dokter wilayah ini sangat efektif digunakan di seluruh dunia dan beberapa negara berhasil melaksanakannya. Termasuk kita Indonesia sudah ada beberapa sekolah yang mengajarkan atau percontohan tentang teori kontrol ini. Alhamdulillah semua teman-teman yang bergabung di Guru Gerak sudah melaksanakan ini di semua sekolahnya. Dan mudah-mudahan saya pribadi juga pernah sudah melaksanakan komunikasi. Kemudian apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang Socrates dan Plato. Ini sebagaimana Socrates dan Plato mengatakannya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya, ini nilai kebajikan universal. Kemudian sudah tertuang di elemen P5 ini, profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin bisa Bapak Ibu, mungkin ada yang juga atau SPT-nya di kelas. Ya, saya biasa itu di kelas 4 kalau bilang Pak pelajar Pancasila, langsung dinyanyi. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergoyang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya itu ya selalu. Jadi sambil kita ice breaking, tapi kita secara langsung sudah mengenalkan apa-apa yang menjadi nilai universal di pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini. Ya, ini pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan termasuk institusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal juga dari luar. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Itu motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Ya, kalau ini sudah ada di diri kita maupun di murid-murid kita, aman di sekolah. Sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kita sebenarnya hanya bisa memerintah diri sendiri, dan orang lain sebenarnya tidak bisa mempengaruhi kita. Ya, hanya kita diri sendiri yang bisa memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, pakar pendidikan kita, pahlawan nasional kita. Dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira penghargaan berguna tidak? Reward, hadiah.
kepada siswa murid kita. Ya, ada yang katakan berguna karena memacu motivasi anak untuk belajar. Kalau itu tujuannya untuk belajar, misalkan memberikan hadiah atau reward. Tetapi sebenarnya dalam jangka waktu panjang ini ada dampak negatifnya. Ya, terbiasa mengharap sesuatu, baru berbuat, baru bertindak. Nah, ini jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya, langsung kelihatan motivasi pada saat itu. Ada rasa ingin tahu, ada motivasi diri untuk belajar. Sehingga muncul dihukum oleh penghargaan. Ya, kita lanjut saja. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi ekstremisme. Ini motivasi dari dalam. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Ya, ini biasa kita lakukan. Beri pengakuan secara pribadi. Ya, secara pribadi dan juga kita lakukan. Beri pengakuan kepada semua murid. Ya, terkadang ini yang berlaku di kelas, kita memberi pengakuan kepada semuanya. Hebat semua. Ya, hari ini Bapak bangga sekali melihat kalian beraktivitas, bekerja sama. Ya, itu apresiasi. Ya, tetapi secara khusus dan pribadi terkadang kita lupakan. Padahal di dalam satu ruangan kelas kita yang karakternya berbeda-beda, ada perlakuan khusus yang perlu kita berikan kepada beberapa siswa yang membutuhkan itu, dan tidak secara kelas, ya, klasik, tapi secara individual. Ya, ini contoh memberikan apresiasi. Jadi pembukanya kemarin saya perhatikan, jadi kebajikan, rasa empati besar sekali. Sepertinya pada saat murid baru di kelas. Nah, ini biasanya kita lakukan ini Bapak Ibu. Ya, ini. Kemudian tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mencatat 100 kali. Ada perjanjian dibuat oleh siswa buat kita. Apa ini hukuman atau konsekuensi? Ya, saya perlu, kalau hukuman itu harus dan memang terasa menyakitkan. Kalau konsekuensi, ya ada beda lah hukuman dan konsekuensi. Ya, beda. Ya, hukuman itu mematikan mental sebenarnya. Tetapi kalau konsekuensi, ya bisa dilakukan. Agak ringan kalau konsekuensi. Nah, misalnya Pak Ali membelajarkan PJOK hari ini. Nah, kemudian ada satu anak yang terlambat. Ya, padahal olahraga sudah berlangsung. Ya, kira-kira hukuman apa atau konsekuensi apa yang kita lakukan? Nah, tentunya Pak Adi, kalau dia guru penghukum, langsung disuruh keluar. Jangan gabung dengan kami di sini. Dasar kalian ini, terlambat dan selalu terlambat. Ini sudah berulang kali kita lakukan. Nah, ini langsung mematikan kreativitas anak. Ya, mentalnya langsung jatuh. Tetapi kalau konsekuensi, ya, kamu terlambat, konsekuensinya adalah kamu harus berlari 7 kali keliling lapangan. Tapi ini itu konsekuensi, kita kasih konsekuensi, tapi memang dia sudah melakukan pemanasan. Ya, dibanding temannya yang sudah berlangsung. Nah, ini konsekuensi. Nah, ini tidak mematikan karakter anak. Ini butuh konsekuensi. Udah lari, murid diminta untuk pusat. Nah, ini juga ya. Pada saat menggunakan masker, tidak menggunakan masker, ya. Apa ini konsekuensi atau hukuman? Ya. Menggantikan kertas tugas temannya telah dicoret-coret. Ya, ada kertas tugasnya temannya dicoret karena anak ini merasa bertanggung jawab. Dia mau menggantikan itu. Nah, ini
konsekuensi. Ya, konsekuensi ya, Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi nih, Bapak Ibu? Membersihkan tumpahan air, konsekuensi, bukan hukuman. Jadi yang harus dilakukan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini kalau di sekolah kita diterapkan bahwa semua murid harus mengenakan sepatu hitam. Ya, jadi waktu hari Senin kebetulan saya tidak upacara, saya melihat itu ada 5 anak kita yang tidak memakai sepatu hitam. Ini mungkin bisa kita tidak lanjuti. Semoga bisa. Ternyata keseragaman ini dampaknya sangat positif. Tidak ada diskriminasi dalamnya. Apapun mereknya sepatunya itu, bagaimanapun harganya, tetapi kalau seragam orang menganggapnya semua sama. Tidak ada diskriminasi. Kemudian murid disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, masuk konsekuensi. Karena mereka ada hubungannya dengan pemerasan juga. Nah ini ya jadi benar Bapak Ibu, ini jawabannya, ini hukuman konsekuensi, hukuman konsekuensi. Nah ini saudara perbedaannya, apa itu hukuman, apa konsekuensi. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi mulai hari ini kita jangan lagi dihukum. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, dia tidak menyakitkan jadi. Nah, kemudian membuat anak atau fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, anak sakit, ya sakit hati lah. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak nyaman tapi sementara ini, ya sementara saja, tidak membenci seumur hidup. Ya, kayak biasa kita mungkin Bapak Ibu masih ada yang dendam sama gurunya waktu SD. Bisa kita ingat apa perlakuan guru kita pada saat itu, pada saat dia menghukum, dan sekarang masih membekas di hati kita ini. Wah, ini guru ini. Ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Tapi jangan sampai anak-anak yang generasi Z sekarang ini beda dengan generasi kita. Kalau saya mungkin dengan Pak Arin sudah masuk generasi X. Ya, generasi X itu ciri-cirinya patuh, taat. Ya. Kalau mungkin Pak Karim sudah masuk generasi Y. Ya, Pak Karim sudah masuk generasi Y. Itu sampai tahun 1995. Nah, nanti generasi itu generasi milenial. Ya. Saya dengan Pak Ari sudah masuk generasi X. Bukan bikin kita milenial Pak Ari. Ya. Tapi yang mulai dari 1991 itu masuk generasi milenial. Jadi beda sama. Beda kontrak samanya, beda kontrak alamnya. Ya. Kemudian sekarang anak-anak kita ini dia sudah masuk di generasi Z. Ya, beda lah dengan kita. Jadi apa yang kita pelajarkan, hukuman-hukuman yang kita lakukan di masa lalu, ya seperti apa yang kita dapatkan di waktu kita belajar SD, berbedalah anak-anak yang sekarang sudah generasi Z. Ya, beda. Ada yang bertanya, setelah Z apa kira-kira lagi? Ya, kita sudah masuk di generasi Alpha. Setelah itu mungkin dia hampir sama dengan robot. Nah ya ini kalau generasi Z saja dia sudah digitalisasi, hidupnya selalu digital. Ya, jadi kalau kita membandingkan jalan kita dulu dengan sekarang, beda gitu. Jadi jangan mau disandingkan dengan jalan kita. Ya, kalau sekarang adalah kontrak zamannya itu adalah teknologi.
Dan ini yang terpenting Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ini yang kita perlu lakukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Inilah yang diharapkan oleh pakar pendidikan seluruh dunia. Tidak boleh lagi menghukum, memberi konsekuensi, atau kita jadi guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah. Ini yang selanjutnya ya. Nanti kita sebentar kita mau analisis diri sendiri. Kita berada di posisi di mana? Apa kita guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau guru teman, guru pemantau, atau sebagai guru manajer? Kita harapkan kedepannya kita sebagai manajer. Dan manajer itu setiap ada kesalahan anak, kita tidak mesti menghukum, tetapi ada nama restitusi yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, ini apakah yang dimaksud dengan identitas gagal? Ya, jadi sebelum masuk di restitusi itu ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Memvalidasi kebutuhannya, kesalahannya, memperbaiki identitasnya. Ada banyak. Jadi setiap anak yang berbuat kesalahan atau dia berperilaku buruk, itu dikatakan identitasnya gagal. Identitas gagal. Itulah yang kita mau memperbaiki identitas, memvalidasi kesalahannya, kebutuhannya, dan yang terakhir adalah membuat keyakinan. Kita yakinkan mereka bahwa tidak akan melakukannya lagi. Ini sudah saya videokan juga, ada videonya di kelas saya kelas 4. Sebentar kalau ada waktu bisa saya putarkan bagaimana mengelola anak yang bermasalah di kelas maupun luar kelas, dan kita selesaikan secara restitusi. Keluar dari sekolah dari kelasnya, dia tidak ada dendam sama sekali. Dia bahagia, dia merasa dilindungi, merasa diperhatikan dengan metode restitusi. Kemudian ciri restitusi, yang satu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang dua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Ini penting Bapak Ibu. Tiba di keyakinan kelas, ini tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya di tahun ajaran baru kita sudah bisa buat keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi peraturan kelas. Selama ini kan kita kenal cuma tata tertib, kesepakatan kelas. Tapi sekarang kita rubah lagi sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan? Kenapa bukan peraturan? Kenapa bukan tata tertib lagi yang dipakai? Ternyata alasannya kata keyakinan. Sangat mendalam sekali maknanya. Orang sudah kalau ditanya keyakinannya, itu tidak akan gampang terhasut, gampang tergoda seperti tadi dilakukan oleh Pak Ari dan Pak Karim. Apapun keyakinannya itu. Makanya orang misalnya kalau persoalan agama, dia bahasa seperti apa keyakinannya. Bukan apa komitmennya atau apa kesepakatan dia di keluarganya untuk memeluk suatu agama. Itu pentingnya dari kata keyakinan. Kita buat, alhamdulillah di kelas 4 sudah ada contoh keyakinan kelas. Ibu Rama sudah lihat bagaimana contoh keyakinan kelasnya. Tidak ada kata-kata dilarang di situ.
Kita tidak menggunakan lagi kata-kata negatif, semua kata-kata yang positif. Dilarang membuang sampah. Tidak lagi kata-kata seperti itu. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang positif. Sebenarnya sederhana sekali, tapi dampaknya kata dilarang ini membekas di hati kita. Seakan-akan kita dilarang. Tidak ada kebebasan untuk berekspresi, tidak ada kebebasan untuk merasa merdeka ini ada, karena pikirannya dilarang. Ya. Dilarang terus. Akhirnya muncul kadang-kadang dilarang. Ya ini ibarat bunyi peraturan kelas yang selama ini kita buat sebenarnya tertutupi oleh keyakinan kelas. Yang pasal lagi keyakinan kelas ini membuat lapisan terluar, yaitu lingkungan, menjadikan lingkungan positif, dan yang diharapkan pembiasaan karena telah terbiasa dengan hal-hal seperti itu bisa menjadi budaya positif. Ini yang kita harapkan ke depannya, ya, menjadi budaya positif. Ya. Ini untuk menguji kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita nanti misalnya kalau buat keyakinan kelas untuk menguji apa ini sudah berhasil atau tidak. Ya, ada di sini format, ya, namanya format T dan Y. Ya, kalau misalnya formatnya Y, di situ terdengar, ya, terlihat dan berperilaku. Kalau formatnya itu T, ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini satu contohnya, ya, untuk menguji apa keyakinan kelas ini yang kita buat ini, yang kita sepakati di kelas, ya, bersama siswa, apa sudah ada dampak positifnya? Ya, karena Bapak Ibu sudah tahu mungkin apa perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas kita yang buat, itu bedanya Bu. Kita yang buat biasa. Nah ini yang selama ini kita lakukan. Selalu kita yang buat peraturan kelas. Ya, nanti keyakinan kelas ini sebenarnya kesepakatan kita dengan siswa, dengan murid kita. Jadi bukan kita guru saja yang buat, murid juga yang buat. Ada format-formatnya nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa melibatkan saya, insya Allah saya siap mendampingi Bapak Ibu di kelas bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Ya, saya siap. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan guru dan murid. Jadi anak-anak kalau melanggar langsung ditunjukkan. Keyakinan kelas apa melanggar Pak? Itu. Misalnya di kelas 4, Pak, Fikri keluar tanpa minta izin. Coba ketua kelas, keyakinan kelas apa yang dia langgar. Baca lagi di belakang. Pak, tidak menghargai. Di situ ada saling menghargai, saling menghormati. Jadi anak-anak yang sudah bikin sendiri, kemudian dia langgar, kita tinggal ingatkan. Itu keyakinan kelas yang kita buat, kita sendiri yang sepakati. Kenapa kita langgar? Inilah ada rasa tanggung jawab pada murid kita bahwa apa yang kita buat, kita sepakati dalam kelas harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Cara membuktikannya, apa ini sudah berhasil dengan menggunakan format Y dan T. Ya. Kalau misalnya format Y nya kita tes 1 minggu, sudah keyakinan kelas kita buat, sudah terdengar. Apa yang terdengar? Ya, anak-anak sudah mulai berperilaku sopan. Tidak ada lagi kata-kata bully dalamnya. Ya. Sudah ada dalam mempengaruhi, permisi, terima kasih. Itu sudah mulai terdengar. Anak yang pinjam pulpen, terima kasih pulpenta. Itu sudah terdengar. Bukti bahwa anak-anak sudah berpikiran positif. Itu buktinya. Bisa 1 minggu kemudian keyakinan kelas kita buat hari ini, kita buktikan 1 minggu kemudian.
dengan format Y dan T ini. Kemudian terlihatnya apa? Anak-anak buang sampah di tempat sampah, itu sudah terlihat perilaku baik. Ya, ini kalau kita masuk di gerbang pagi-pagi, alhamdulillah, ada montong itu anak-anak tanpa disuruh dia mau sampah. Ya, buat saudara kesadaran instruksinya sih, motivasi instruksi dari dalam kesadaran dirinya. Termasuk berperilaku. Ya, kita tidak bisa lupakan mempatali hanya sederhana, tidak ada di negara lain. Ya, kita tuh di sini yang mempunyai mempatali. Nah, ini budaya-budaya seperti ini yang kita harus melestarikan. Mempatali. Ya, ini ada di Sulawesi Selatan dan tidak ada di negara-negara lain. Maka di Indonesia ada di Sulawesi. Mempatali. Tapi sambil kita belajar ini, kita juga minum, makan minum. Itu kebiasaan. Nah, kemudian ini sudah ya, bagaimana membuktikan bahwa anak itu sudah ada dampak positif dari keyakinan keras yang kita buat bersama. Ya, nah, ini sudah muncul ya. Kita buat peraturan, saya kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kata-kata positif ini di keyakinan keras apa kira-kira? Kembalikanlah buku pada tempatnya. Ya, boleh. Yang lain kira-kira yang artinya simple, mudah diingat anak. Ya. Ya, mari bersama mengembalikan buku ke tempatnya. Ya, misalnya disuruh baca kata, sudah membaca anak. Rapikan kembali buku setelah dipakai. Ya, cocok juga rapikan setelah buku dibaca. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini mesti lucu, dilarang. Ya, kira-kira apa kata-kata positif yang bisa kita cantumkan di keyakinan kelas? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, tadi Sayangilah temanmu. saling, iya, betul Pak. Bisa juga. Apalagi di kelas awal penting sekali ini. Mungkin kalau di kelas tinggi 4, 5, 6 tidak apa-apa. Mungkin lain kata-katanya ya, kalimatnya ya. Tapi kita di kelas awal 1, 2, 3 saling menyayangi. Dia dilarang mau ganggu teman. Sayangilah teman. Bisa. Ya, dengan bahasa murid. Karena dia sendiri yang buat nanti ya. Dia sendiri. Kalau misalnya kelas 1, 2, 3, kalau misalnya dia tidak bisa tulis, bisa langsung lisan. Apa peraturan kita hari ini? Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini hampir sama tadi. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana kira-kira? Ini berhubungan dengan disiplin. Ya, disiplin Bapak Ibu. Jadi disiplin waktu. Yuk. Rajin yuk. Ya, tepat waktu yuk. Ini bahasanya kelas awal ini. Ya. Ayo cepat ke sekolah. Kalau terlambat, ayo. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kalau kita desa mungkin masih ya disolat tidak. Tapi kalau sudah SMP SMA ini sangat bolang sekali. Bergantian atau menunggu giliran. Apa kata positifnya? Budayakan antri atau antri? Yang mana yang bagus ini? Antri atau antri? Antri. Apotek atau apotek? Ibu-ibu, yang mana yang bagus ini bahasanya? Apotek atau apotek? Apotek. Iya, yang baku.
Apotek. Iya. Kata apoteker, Kata Pak. apotek. Dan kata apoteker betul. Iya. Tidak ada apoteker. Tidak ada apoteker. Oke, terima kasih. Bu. Apoteker jalan. Kemudian apa lagi, gunakan masker. Ya ini di COVID ini. Ya apa kira-kira kata-kata positifnya? Berarti tentang dengan kesehatan, Bu, kesehatan. Ya. Jagalah kesehatan. Ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini apa hubungannya dengan kata-kata positif kita ini? Jangan berlari di kelas atau koridor. Pelan-pelan Pak Supir. Oh, kelompok sopir. Santai lagi kalau jalan. Santai kalau jalan. Boleh. Boleh. Ya. Santai lagi. Ya, terburu-buru. Jangan seondang-ondang. Ya. Jadi ini berhubungan dengan keselamatan. Ya. Jagalah keselamatan. Nah, ini semua di sini kok. Ini ada contohnya membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa lihat antusiasme murid membuat keyakinan kelas. Jadi bisa juga pakai post-it. Kalau misalnya tidak bisa secara lisan, ya kelompok di sana mau apa tentang keyakinan kelas. Kalau memang tidak bisa, ada mungkin anak-anak yang malu-malu mengungkapkan pikirannya, boleh dengan cara post-it. Ya. Dan sebenarnya ini yang penting juga, ternyata kita itu setiap orang mempunyai kebutuhan dasar. Ya, ada kebutuhan dasar tak? Apa kebutuhan dasar kita itu sebagai manusia? Nah, ini. Kalau salah satunya ini tidak ada, timpang ya. Bagaimana Pak Ali? Kalau ini tidak ada, salah satunya tidak ada. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini menurut pakar psikolog namanya Dain Kosen. Kalau di sini mungkin kita negasi. Ya. Namanya Dain Kosen. Nah, ini dia punya 5 kebutuhan. Bahwa kita manusia punya 5 kebutuhan hidup, kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Belonging. Kemudian penguasaan, ya, kita butuh penguasaan, power. Ya, mau diakui, kita butuh pengakuan. Mau dipuji, pasti manusiawi itu kalau kita mau dipuji, mau dihargai. Ya. Kemudian kita butuh kesenangan, fun. Ya. Bapak Ibu yang sudah kerja sindikat misalnya, sudah bikin pendampingan individu, pasti mau disenang-senang, mau di-healing. Ya, di mana lagi berikutnya? Siapa tahu kalau kedua lagi. Ya, manusia sifat asal kita itu mau fun, mau senang. Makanya kita butuh healing. Ya. Kemudian kebebasan. Ya, kita mau bebas, kita mau merdeka. Apapun tekanan batin, tekanan hidup di rumah, pasti mau bebas. Ya, pasti mau bebas, tidak mau dipengaruhi secara langsung maupun psikis. Kesemuanya itu hanya untuk bertahan hidup, survival. Nah, ini kalau salah satunya tidak ada, maka boleh dikatakan seseorang itu timpang hidupnya. Ya, ada masalah dalam hidupnya. Kalau salah satunya tidak kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup survival. Ini menurut Dain Kosen. Kalau kita di sini namanya mungkin dikasih. Ya. Di mana 5 posisi kontrol. Menurut tadi William Glasser, pakar pendidikan dunia, bahwa kita secara tidak sadar maupun sadar, kita berada di mana kira-kira? Ya. Apakah kita termasuk guru pendukung? Ya, Ibu Sugi mungkin di kelas langsung menghukum kepada kesalahan siswa. Boleh.
Bisa jadi Ibu Sugi dia termasuk tipe guru teman, ya, merasa berteman dengan muridnya. Ya. Tapi ini ada dampaknya ya, ada dampak negatifnya, ada positifnya, tapi ada jangka panjang dan jangka pendeknya dampaknya itu. Kalau misalnya kita berada di posisi teman, itu anak-anak seakan-akan gurunya saja yang wali kelasnya itu gurunya, sementara guru yang lain tidak dianggap teman. Ini dampak jangka panjangnya ya. Ya. Kemudian kalau penghukum sudah setiap ada kesalahan pasti dihukum. Ayo terlambat kok langsung pusat. Ayo terlambat kok langsung berdiri. Sampai anak-anak sebutlah namanya Rembo di kelasku. Ya Rembo, Fahri, langsung dipanggil Rembo. Itu kalau misalnya ada kesalahannya, bagaimana Pak? Dia sendiri tawar dirinya. Bagaimana Pak? Berjumurkan lagi? Atau apa hukumannya? Ya, dia tawarkan Pak. Ya, sportif. Tetapi ini sebenarnya sudah ada kelakuan yang tidak umum pada diri anak ini. Ya, secara psikologis itu sudah tidak, identitasnya tidak sukses, ya, tidak normal. Ya, mungkin karena traumanya, biasa dihukum, akhirnya dia melakukan sendiri. Bisa jadi di rumahnya. Iya. Anak-anak kan biasa juga dihukum di rumahnya. Dia terbawa ke sekolah. Apapun masalah di rumahnya itu kelihatan di sekolah. Itu. Kemudian, apakah kita termasuk guru pembuat rasa bersalah? Ini kata-katanya nih kalau guru pembuat rasa bersalah. Ya, mau katakan seharusnya ibu kecewa. Ya, tadi kamu di waktu membaca undang-undang waktu pacaran, waduh kenapa kita terbata-bata? Ibu kecewa sekali. Padahal sudah bikin dilatih waktu hari Sabtu. Ya, kira-kira ini anak-anak bagaimana? Kira-kira dia enjoy atau dia merasa bersalah juga? Pasti merasa bersalah. Gara-gara saya nih, gara-gara saya ini bertugas ini salah saya. Dia merasa bersalah, dan rasa bersalahnya kalau dibiarkan, ya, nah ini lama, wah ini bahaya. Itu mengerti traumatik. Ini jangka panjang ini dampaknya ini. Kalau dia merasa bersalah terus, tidak ada kebebasan dalam hidupnya. Dia tidak paham. Ini anak-anak seperti ini dasarnya menyetir ya. Artinya dia tidak mau terlalu gabung-gabung di kelompoknya, karena dia merasa bersalah. Ya. Dan inilah yang perlu kita tinggalkan sebagai pendiri yang membuat anak itu merasa bersalah, karena jangka panjangnya dampaknya itu sangat buruk sekali. Kemudian kita ini sebagai teman, apakah kita sebagai teman? Tadi saya sudah ulas bahwa kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, pakar mungkin kelas 6 dan kelas 5, karena besar-besar sesuai, lebih baik dijadikan teman itu daripada melawan kita. Nah ini lagi, jadikan teman ini. Tapi dampak negatifnya tadi itu ketergantungan dan menganggap guru lain bukan gurunya. Itu dampak negatifnya. Ada dampak jangka panjangnya. Ya. Kemudian selalu berharap ke gurunya itu sendiri, wali kelasnya. Ya, dan bisa jadi menganggap enteng dan tidak menganggap guru yang lainnya. Ya, dianggap biasa ini. Atau bisa jadi ngomong, wah kalau guru lain jangan deh, tanpa saya. Ya, ini guru ini bawah sekali. Kemudian sebagai pemantau, ya ini guru pemantau. Nah, kalau dia berbuat, ini ciri guru pemantau. Kalau dia berbuat, pasti selalu bilang apa peraturannya lah, apa kita tarik langgar, ya, tidak boleh lagi begitu. Itu coba lihat di kelas lain. Ini guru pemantau, begini bahasanya, kata-katanya. Ya, mudah-mudahan kita ada yang merasa Bapak Ibu seperti itu. Ya, kalau saya juga seperti itu. Kemudian yang perlu kita, yang paling terbaik menurut pakar pendidikan dunia,
Menurut William Glasser, kita sebagai manajer, posisi kita di manajer. Bagaimana posisi kita manajer? Cara mengajukan pertanyaannya saja begini, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Ya, ini sudah ada keyakinan keras. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau anak-anak bermasalah, ada kesalahannya, langsung duduk dulu, terang. Ya. Kita validasi dulu identitasnya, kebutuhannya apa, kesalahannya. Ya. Jadi contohnya, misalnya anak-anak ini mau ngejek temannya, dan ada temannya melapor, Pak, tadi Rafi mengejek Tasya. Ya, ini kisah nyata di kelas 6 nih. Saya sudah videokan dengan Pak Karim. Jadi ini Risma membuli temannya Tasya. Ya, waktu ke kantin di belakang, tidak sengaja ini Tasya menampar kau karena dia dari kecil. Nama Risma. Apa bilang Risma? Dasar kamu. Wah. Bully ini aslinya dibully nih. Aslinya membuat ini ada mentalnya yang bisa rapuh anak kita. Dasar anak pungut. Tasya kan anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu. Makanya itu hari saya ambil kesempatan, saya panggil di rumahnya Pak Karim. Ya, dengan betul-betul dikasih sidang kita dulu, Bapak Dame. Sebenarnya di situ sudah lama nih. Kalau kita dulu didamaikan dulu istilahnya, mendamaikan. Jadi tidak ada masa dendam. Anak-anak ini keluar di kelas, apalagi di lingkungan sekolah, tidak boleh ada masa dendam sama sekali. Keluar dengan rasa bahagia, tidak ada dendam. Ya, kayak tadi itu kasusnya, nabuli temannya, dasar anak pungut. Ini yang paling sakit. Kita saja yang boleh mendengar, tidak enak dirasa, pasti kena aja langsung di hati. Ya, jadi itu hari saya sempat videokan sama Pak Karim, saya panggil Tasya, saya panggil Risma. Masih di rumah. Ya, kenapa kita bisa bilang begitu? Ya, boleh. Ya. Lagi berapa? Oh, ya, saya kira cukup sekian hari ini. Insyaallah kalau ada waktu bisa dilanjutkan kembali, karena sangat penting untuk Bapak Ibu guru. Apa yang menjadi dasar kita untuk mendidik murid ini, ya, orang tua mempercayakan kita di sekolah ini, mudah kita bisa amanah dan mempertanggungjawabkannya. Sekian dari saya, diseminasi budaya positif hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung, Bapak ibu-ibu dari PKM juga datang hari ini. Alhamdulillah semua terlaksana dengan lancar. Itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita tempe di belakang responnya ya, refleksinya. Iya, jadi tinggal di foto Bapak Ibu. Kita tempe dulu. Tapi untuk refleksi yang kita sudah tulis ya, tadi waktu sebelum diseminasi kita sebenarnya sudah tulis di luar. Saya tadi bawakan di kelas ya, tapi Bapak Ibu refleksinya sebentar, kita tulis memang karena waktu kita ini sangat mepet. Ada beberapa kegiatan hari ini ya, dan semua sangat penting. Dan jam 11 ini adalah kita Zoom. Ya, kita Zoom dari perusahaan Cepat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini bentuk revisinya. Tapi saya bacakan satu dulu baru kita selesai. Oke. Ya. Refleksi Bapak Ibu. Kemudian Pak Karim mengatakan ini hal baru yang saya dapatkan, yaitu lebih memahami perbedaan konsekuensi dan hukuman. Ini refleksinya. Ya, saya kira demikian untuk hari ini.
Mudah-mudahan bisa ada waktu lain untuk melanjutkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sedang sekaitan dengan komunitas belajar kita di SDN 170 Pres Manado. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada kegiatan kita yang kedua itu Zoom Java Hoki dari pusat. Olehnya itu kami mohon kesabaran Bapak Ibu guru untuk sejenak hingga kegiatan tersebut berakhir pada pukul 12 tepat hari ini. Atas perhatian saya selaku kepala sekolah dan kami mengucapkan terima kasih dari PKM Puskesmas yang sempat hadir di tengah-tengah kita memberikan respon positif terkait dengan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kesehatan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi berikutnya.